Halo jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di Salam Pagi. Apa kabar? Kiranya Bapak Ibu senantiasa sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Maret, di mana di bulan ini gereja kita dimaknai sebagai bulan persekutuan. Tepat hari ini, 2 Maret tahun yang lalu, Corona masuk di Indonesia. Dan sejak saat itu juga Corona mengancam kehidupan umat manusia, sehingga pola dalam kehidupan banyak mengalami perubahan dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, bahkan dunia peribadatan pun mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Tidak terkecuali dengan dalam persekutuan-persekutuan yang kita adakan. Banyak persekutuan-persekutuan yang ditunda atau bahkan tidak diadakan atau bahkan diadakan secara online, Bapak Ibu. Sehingga itu menghambat kita, ya secara tidak langsung menghambat pertumbuhan rohani kita. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita mulai menemukan ritme untuk mengemas ibadah dan persekutuan itu dengan sebaik-baiknya. Banyak orang mengeluh, bagaimana ini kalau persekutuannya begini terus? Kita tidak bisa bertemu dalam skala yang besar, kita tidak dapat berjumpa dengan saudara-saudara kita yang ada di luar daerah, luar kota dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa lagi mengadakan ibadah gabungan, ibadah ini dan itu dan sebagainya yang mengumpulkan jemaat dalam jumlah yang besar. 1 tahun kita kehilangan itu, Bapak Ibu, dan hampir nyaris kita tidak mengadakannya. Kita itu bisa mengadakan persekutuan dalam kelompok kecil saja, itu sudah sangat bersyukur. Untuk itulah Bapak Ibu, banyak orang sebenarnya merasakan kehilangan persekutuan. Karena apa? Karena tidak bisa bertemu dengan orang-orang lain. Esensi sebuah persekutuan Kristen itu bukan hanya sekedar pertemuan dengan saudara-saudara kita. Itu penting, betul. Tetapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting ialah kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan itu. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan itu. Nah, konteks ini yang kita baca ini sebenarnya dikemas dalam suatu konteks. Ayat ini dikemas dalam suatu konteks di mana kita mengingatkan saudara kita yang jatuh dalam dosa. Kalau 2 atau seorang jatuh dalam dosa bisa diingatkan oleh 2 orang saja, itu sudah cukup. Tapi kalau tidak bisa, baru dibawa dalam konteks yang lebih luas di tengah-tengah jemaat. Tapi rupanya Bapak Ibu, ketika seseorang mendapatkan saudaranya sedang berdosa dan mengajaknya berbalik kepada Tuhan dan sudah memperolehnya, Tuhan hadir di sana. Tuhan di dalam ayat yang sebelumnya mengingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa apabila kita meminta dengan kesungguhan hati, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pandemi memang membuat pola kehidupan beribadah kita berubah. Tapi jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan berubah. Yang terpenting dalam persekutuan kita ialah kehadiran Tuhan. 2 atau 3 orang saja yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Untuk itu di bulan persekutuan ini, sekalipun mungkin kita belum bisa mengadakan ibadah bersama-sama, tapi jangan lupakan persekutuan dengan keluarga sebagai bentuk persekutuan yang paling utama bagi kehidupan kita. Karena ketika kita berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anak dalam satu komunitas, di rumah kita berdoa, sepakat meminta sesuatu, Tuhan hadir. Selamat memasuki bulan persekutuan di tengah-tengah pandemi. Bukan berarti kita kehilangan persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang lain, tetapi inti dari kehadiran Tuhan dalam persekutuan itulah yang paling utama. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika 2 atau 3 orang hadir dan sepakat meminta sesuatu di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Untuk itu hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Salatiga maupun di cabang Salatiga Timur yang bergumul dalam kesehatan, ekonomi, pekerjaan, studi. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.